Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, pada kali ini kita akan berdiskusi tentang hasil temuan yang kita dapatkan dari bacaan masing-masing referensi kita. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil kerjanya, saya persilakan. Kupis. Silakan. Baiklah, saya akan membahas tentang latar belakang dari pemberontakan DITI Jawa Barat. Pemberontakan DITI Jawa Barat itu dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Dia lahir di Cepu, Jawa Tengah, dan berasal dari keluarga yang cukup mampu secara finansial, di mana ayahnya adalah seorang mantri candu, yang sehingga Kartosoewiryo itu bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda pada waktu itu. Kartosoewiryo sendiri pernah menjadi pejuang yang menentang segala bentuk kerjasama dengan penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan, Kartosoewiryo berbalik menyerang pemerintah RI dengan alasan kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Puncaknya terjadi pada waktu hasil perjanjian Renville, di mana salah satu hasil perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 mengharuskan divisi Siliwangi di Jawa Barat untuk hijrah ke daerah Jawa Tengah. Hal ini kemudian membuat Kartosoewiryo kecewa dan memutuskan untuk tetap bertahan di Jawa Barat bersama kedua pasukannya, yakni Hizbullah dan Sabilillah, yang kedua pasukan itu nantinya menjadi Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut juga bertujuan untuk membangun negara yang berlandaskan Islam dan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo mengumumkan kalau negara Islam Indonesia telah berdiri. Sekian, Bes. Terima kasih, Gavin, atas penyampaiannya. Pada teman-teman lain, saya persilakan. Babis. Ya, silakan. Jadi yang dari rangkuman yang citasi kemarin, aku dapatnya gerakan jihad yang dilancarkan Darul Islam dan dikenal sebagai Negara Islam Indonesia merupakan perjuangan yang bersifat nasional, yang mana pemimpinnya yaitu SM Kartosoewiryo, yang seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang sejak zaman Hindia Belanda telah mempunyai cita-cita berdirinya suatu negara berdasarkan Islam di Indonesia. Kemudian pada tahun 1948, sebagai hasil dari perjanjian Renville, daerah Jawa Barat harus dikosongkan dan tentu saja permintaan meninggalkan Jawa Barat ditolak oleh Kartosoewiryo. Maka tampillah ia menjadi pemimpin pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1948. Sebagai reaksi terhadap perjanjian Renville, petinggi Laskar Hizbullah dan Sabilillah seperti R.Oni dan SM Kartosoewiryo
mengadakan konferensi besar, yang mana konferensi tersebut mendapatkan beberapa keputusan penting, diantaranya membentuk Majelis Islam, sebagai pemimpinnya diangkat Kartosoewirjo, membentuk organisasi militer Tentara Islam Indonesia atau TII, disusun organisasi pertahanan rakyat bernama Pahlawan Darul Islam. Penduduk diperintahkan menyerahkan senjata mereka masing-masing kepada TII. RO ini diangkat sebagai komandan resimen TII yang kesatuannya diberi nama Resimen Sunan Rahmat. Tujuan dari didirikannya negara ini yaitu agar terciptanya sebuah negara dengan berlandaskan syariat Islam berupa Al-Quran dan Hadis, yang mana di wilayah Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada tanggal 12 Syawal 1368 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus 1949 yang diucapkan oleh Kartosoewirjo di Kampung Cidagelen, Kecamatan Cigalontang, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian di samping ingin mendirikan negara yang bersyariat Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, penolakan terhadap hasil perjanjian Renville, Kartosoewirjo juga ingin mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ciri ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. Hal ini terlihat pada saat Soekarno tetap menerima PKI ikut berkiprah dalam pemerintahan demokrasi, meskipun PKI telah memberontak 2 kali, yaitu pada tahun 1949 dan 1965. Meskipun Kartosoewirjo bertujuan baik, penolakan tersebut dengan cara mendirikan negara Islam tetap dianggap sebagai pemberontakan. Sudah habis cukup. Terima kasih Roni atas penyampaiannya. Pada teman-teman lain, saya persilakan. Kupis. Ya, silakan. Pada awal Oktober 1945, Kartosoewirjo bersama anggota Masyumi merencanakan untuk mengubah Masyumi menjadi partai politik yang dihadiri oleh Wahid Hasyim dan Muhammad Nasir. Hasyim Asy'ari menjadi ketua umum Masyumi, Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua, Wahid Hasyim menjadi wakil ketua, Kartosoewirjo menjadi sekretaris Dewan Eksekutif, dan Abikusno Cokrosujono menjadi wakil ketua 1 Dewan Eksekutif, Dr. Sukiman menjadi ketua Dewan Eksekutif Masyumi, dan H.A. Salim menjadi anggota Masyumi. Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melanggar persetujuan Linggarjati dan mengakui pemerintahan RI di Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Pada akhir tahun, Belanda menyerang Malabong dan membakar Sufah di Cisitu. Dalam serangan itu, seluruh perpustakaan Kartosoewirjo dan semua catatan pribadinya hangus terbakar bersama Sufah itu. Pada tanggal 25 Agustus 1948, keluar maklumat yang pertama dari pemerintah Islam Indonesia yang memerintahkan mobilisasi dan militerisasi total dari rakyat. Dan 2 hari kemudian pada 27 Agustus terbit Kanun Asasi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia. Dan pada 23 Desember 1948, Kartosoewirjo menyatakan negara Islam Indonesia dalam keadaan perang dan memberlakukan hukum Islam di masa perang. Dan hanya ada 2 golongan, yaitu NII dan negara Belanda yang mereka sebut sebagai kafir. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia di Cisampeh, daerah Cisayong, yang dihadiri segenap anggota komandan tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu. Dan dalam surat jawaban Kartosoewirjo kepada Natsir, Kartosoewirjo menerangkan kepadanya, yaitu, sayang sekali 3 hari sebelumnya ia telah memproklamasikan negara Islam Indonesia, dan kini proklamasi itu tidak dapat ditarik kembali. Dengan gayanya yang khas, saya tidak mau menelan air ludah saya kembali. Sekian, peace.
Ya, terima kasih Gufron atas penyampaiannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku bisa. Silakan. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau SM, salah seorang tokoh masyumi Jawa Barat. Dia memiliki tentara sendiri yang disebut TII, Tentara Islam Indonesia, yang merupakan bentukan dari Lasyar Hisabullah, Hisab Allah, Tentara Allah, dan Sabila, Sabi Allah, Jalan Allah. Menurut Kartosuwirjo selaku komandan tertinggi TII dan para pengikutnya, bahwa NII yang diproklamasikan melalui Revolusi Islam itu merupakan implementasi pesan-pesan Islam yang kafah atau totalitas dari pendekatan sejarah bersenjata dari tahun 1947 sampai 1962. Periode ini dimulai pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta serta penguasaan DITII terhadap Jawa Barat yang dianggapnya sebagai wilayah tanpa kekuasaan atau vacuum of power. Periode ini berakhir dengan eksekusi mati MS Kartosuwirjo oleh pemerintah pada tanggal 5 September 1962. Terima kasih, Bis. Ya, terima kasih Ferian atas penyampaiannya. Silakan kepada teman lain yang ingin menambahkan. Aku bisa. Oh, siapa dulu? Ya, silakan. Aku dulu ya. Jadi saya akan menyampaikan hasil citasi dari kemarin. Abdul Kahar Muzakar lahir di Lanipa, sebuah kampung di distrik Ponrak, Luwu pada 24 Maret 1921. Ia berasal dari golongan biasa yang merdeka, atau dalam istilah lokal disebut Tomaradeka. Ayahnya seorang pedagang dan memiliki sawah dan ladang yang memadai. Tamat sekolah rakyat, Kahar disuruh ayahnya merantau ke Jawa guna melanjutkan sekolah. Di sana ia memasuki sekolah mualimin yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dalam perantauannya itu, Kahar terpikat seorang gadis Solo dan mereka menikah. Kahar tidak sempat menamatkan pendidikannya di sekolah mualimin itu. Bersama istrinya, ia kembali ke Luwu dan bergiat di organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, Hizbul Waton. Pemberontakan terhadap Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia meletus di beberapa tempat. Salah satunya di Sulawesi. Pertentangan antara kelompok Kahar dan dengan pihak Republik menggelora di sepanjang tahun 1950-an. Sebabnya adalah tuntutan Kahar soal ketentaraan yang tak diloloskan pihak TNI. Dalam menangani pemberontakan itu, Republik melakukan tawar-menawar dengan kelompok Kahar yang ternyata tidak begitu solid. Sampai tahun 1953, gerakan Kahar kian compang-camping akibat taktik pemerintah yang menghubungi satuan-satuan kelompok di bawah Kahar secara terpisah. Dalam keadaan itu, Kahar mencari satu lantas sengkuan memperkokoh kembali pasukannya. Pada 7 Agustus 1953, Kahar mendeklarasikan gerakannya sebagai bagian dari DITII Jawa Barat dan Aceh di bawah pimpinan Kartosuwirjo. 7 Agustus 1953, Kahar mendeklarasikan gerakannya sebagai saya lanjutkan. Satu langkah yang berimplikasi pada konstelasi konflik antara kelompoknya dengan Republik. Jika sebelumnya tuntutan terhadap Republik didasarkan pada ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dalam ranah militer, akibat deklarasi 7 Agustus itu, pemberontakan mereka diterjemahkan menjadi suatu upaya untuk mendukung ideologi dan pemerintahan lain di wilayah Republik yang baru berdiri. Teror ini baru mulai melemah dan berangsur-angsur mereda sejak dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret itu mempengaruhi kekuatan gerombolan di Sulawesi Tenggara yang baru saja selesai melaksanakan konferensi Pupil, pertemuan urgenti perjuang Islam revolusioner. Dalam konferensi tersebut, Kahar Muzakar membentuk pasukan Momoj Ansarullah dan mengangkat Jufri Tambora sebagai pimpinan organisasi Revolusi Islam Indonesia dan Panglima Perang Angkatan Perang Republik Islam Indonesia. Selain itu juga mengangkat Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dale dan Abdul Kasoh Gani yang masing-masing sebagai Menteri Pertahanan RII dalam Panglima Perang APN RII dan perwakilan Kabinet Presiden RII. Sekian, Pis.
Sekian, Pis. Ya, silakan kepada teman lain mungkin ada yang menambahkan. Aku Pis. Ya, silakan Gufron. Melanjutkan yang aku tadi, Kartosuwiryo meramalkan akan ada perang segitiga baru antara Islamisme, nasionalisme, dan komunisme. Pada Oktober 1950, ia mengirim nota pertama ke Soekarno. Dan Februari juga, ia mengirim lagi ke nota kedua ke Soekarno, yang intinya menawarkan agar bersama-sama menumpas komunisme dan meninggalkan politik netral yang dipraktekkan saat itu. Menurut Kartosuwiryo, hanya Islam yang dapat mengikat jiwa rakyat Indonesia. Namun semuanya tak dibalas oleh Soekarno. Bahkan RI mengecap NII sebagai gerombolan Darul Islam, gerombolan pemberontak, perampok, dan lain-lain, sehingga membuat Kartosuwiryo sangat menyesalkan hal itu terjadi. Pada akhirnya, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo tertangkap dalam usianya yang 55 tahun dalam persembunyiannya di gubuk di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber oleh pasukan Suhanda. Selama 13 tahun memberontak, banyak korban. Menurut pihak resmi hingga Agustus 1962 yaitu 22.895 jiwa dan kerugian material seharga 650 juta rupiah dalam rupiah saat itu. Namun saat mau dieksekusi mati, Soekarno menangis bahwa mendengar kabar itu, dikarenakan Kartosuwiryo merupakan teman dekatnya atau teman seperjuangan waktu masih muda dulu. Sekian, Pis. Ya, terima kasih Gufron atas penyampaiannya. Kepada teman-teman lain, silakan yang menambahkan. Aku dulu, Bis. Tori, Bis. Ya, silakan. Operasi militer terhadap DITII di Jawa Barat secara resmi telah dimulai pada tahun 1949. Namun, operasi itu tidak berjalan dengan lancar karena tidak tegasnya pemerintah. Tindakan tegas baru dilaksanakan pada tahun 1961. Waktu itu, Presiden memerintahkan menangkap Kartosuwiryo hidup atau mati. Penumpasan DITII dilakukan dengan suatu politik tegas dan sistem operasi yang menerapkan doktrin perang wilayah. Sesuai dengan doktrin ini, rakyat diikutsertakan dalam operasi dengan sistem pagar betis, yakni pengepungan serang di DITII oleh rakyat yang banyak sekali jumlahnya. Sistem ini berhasil menangkap Kartosuwiryo, pucuk pimpinan atau pemimpin dari DITII di Jawa Barat pada tahun 1962. Sekian, Bis. Ya, terima kasih, Tori. Selanjutnya, teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Buya. Gerakan DITII di Sulawesi. Gerakan DITII di kawasan Teluk Bone dan sekitarnya pada tahun 1953 sampai 1965 yang berlokasi di Teluk Bone selain mengambil rentan waktu yang cukup lama, banyak juga daerah yang mendapat pengaruh peristiwa ini, termasuk kawasan Teluk Bone pada tahun 1953 sampai 1965. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini tidak hanya faktor politik, militer, dan ideologi, melainkan juga ada unsur budaya yang mengakibatkan munculnya kekecewaan para pemimpin gerilya terhadap RI. Demikian itulah penyebab lahirnya gerakan DITII di Sulawesi Selatan dan Tenggara yang kurang lebih 12 tahun lamanya tidak dapat terselesaikan oleh pemerintah RI dengan lahirnya gerakan gerilya Darul Islam di Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tahun 1953 sampai 1965. Tampak gerakan gerilyawan pimpinan Abdul Qahar Muzakkar yang ditandai dengan proklamirnya dan Sulawesi dan Indonesia bagian timur termasuk Irian Barat bagian dari negara Islam
Indonesia dipimpin Imam Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 17 Agustus 1953. Menandai babak baru gerakan ini dengan mengidentifikasi diri sebagai gerakan DITI. Pada 7 Agustus 1953, Abdul Qahar Muzakkar memproklamasikan berdirinya DITI, menyatakan daerah-daerah Sulawesi dan daerah yang berada di sekitarnya, meliputi wilayah Indonesia bagian timur termasuk Irian, menjadi bagian dari Republik Islam Indonesia. Setelah berdirinya NII, maka Abdul Qahar Muzakkar di kawasan Teluk Bone membagi struktur DII di kawasan Teluk Bone yang organisasinya meliputi Keresidenan Sulawesi Timur, meliputi daerah-daerah Bone, Luwu, dan Buton, dengan pemusatan kekuatan gerombolan Abdul Qahar Muzakkar di beberapa daerah Sulawesi Selatan. Terima kasih Dewa atas penyampaiannya. Ya, saya akan menambahkan sedikit tentang operasi militer yang menyebabkan gugurnya Abdul Qahar Muzakkar. Jadi dalam operasi militer yang menyebabkan gugurnya Abdul Qahar Muzakkar ini, operasi ini disebut dengan nama Operasi Kilat. Kronologinya adalah pada bulan Januari 1965 telah menyerah seorang perwira terdekat Abdul Qahar Muzakkar selama ini, yaitu yang bernama Letnan Kolonel TI Kadir Yunus. Perwira itu yang membuka tabir persembunyian Abdul Qahar Muzakkar yang terletak di sebuah tempat di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kepastian tempat persembunyian Abdul Qahar Muzakkar, pasukan operasi kilat pun mengatur penyerangan terhadap sasaran itu. Persiapan dilakukan pada jam 4 sore tanggal 2 Februari dan penyerangan dilakukan pada jam 3 subuh. Penyerangan itu berlangsung sangat cepat dan di tengah-tengah desing peluru kedua belah pihak, Kopral Sadeli dari Siliwangi melihat seseorang memegang sebuah granat tangan. Orang itu meloncat dari sebuah gubuk. Ternyata orang ini adalah Abdul Qahar Muzakkar. Pada mulanya anggota penyergap ini mau menangkap sasarannya secara hidup, tetapi maksud itu diurungkannya, karena ternyata sasarannya menggenggam sebuah granat tangan. Dengan cepat, Kopral Sadeli membidik sasaran yang sudah dipastikannya adalah orang yang dicarinya selama ini. Dalam operasi itu, kepada setiap anggota penyergap diberikan foto Abdul Qahar Muzakkar. Tembakannya pun tepat mengenai sasarannya sehingga Abdul Qahar Muzakkar akhirnya jatuh dan meninggal. Selanjutnya kepada teman-teman lain, silakan ingin menambahkan. Aku sedikit wes. Nambah sedikit Ya, wes. ya silakan. Tentang DITI di Jawa Tengah, Pis. Unsur-unsur pemberontakan di Jawa Tengah sudah mulai ada sejak masa perang kemerdekaan di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI terjadi di berbagai daerah. Pada mulanya, pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Pata. Gerakan Amir Pata yang menamakan diri sebagai Majelis Islam bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Pata diangkat menjadi komandan pertempuran Jawa Tengah. Sudah wis, selesai. Terima kasih Tori. Silakan untuk Iman untuk menambahkan. Jadi pemberontakan di Jawa Tengah juga terjadi oleh Batalion 426. Batalion 426 mulai dibentuk pada tahun 1945 bernama Batalion Sunan Bintoro dan berkedudukan di Kudus. Pimpinan diserahkan kepada Mayor Munawar selaku komandan batalion.
Batalion 426 merupakan suatu kesatuan hasil peleburan dari laskar-laskar Hizbullah dan Sabila daerah Surakarta, yakni suatu kesatuan yang terdiri dari pejuang-pejuang Islam. Akhirnya dalam perkembangannya menuju ke fanatisme agama, bahkan kemudian gerombolan ini bergabung dengan gerombolan pemberontakan DITII Amir Fattah Jawa Tengah. Kemudian oleh Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Pemberontakan ini selesai ketika terjadi pengejaran ex-Batalion 426 diikuti oleh pasukan Operasi Merdeka Timur. Dengan waktu yang tidak lama, Kapten Sopian akhirnya terbunuh dan banyak anggotanya yang lari bergabung dengan MMC dan DITII Jawa Tengah Jagian Barat. Sudah, Pis. Ya, terima kasih Wiman atas menyampaikannya. Saya kira cukup diskusi kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.